Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Masih kurang semangat. Nanti kalau aku bilang shalom, Om Tante jawab shalom sambil lambaikan tangannya, oke? Shalom. Shalom. Lagi. Shalom. Shalom. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan naikkan pujian Yesus kau sungguh baik. Amin. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Yes Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan
ini datang dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kiranya berkat-berkat berlimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat. Jemaat datang dengan bebannya yang berat, jemaat datang dengan penyakit, jemaat datang dengan kesulitan-kesulitannya. Di tempat inilah mereka menyerahkan kepada Tuhan. Dan hampiri ya Tuhan, satu persatu, jamah, beri kemenangan, kesembuhan, beri kelepasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah ini, berkatilah ya Tuhan. Kami alaskan doa dan mohon berkat untuk ibadah ini dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Boleh kasih tos kanan kirinya bilang Tuhan Yesus baik. Minimal 5 orang ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Om Tante, kalau misalnya ada kata-kata baik, kita boleh kasih jempolnya, oke? Siap? Oke. Kita ulang dari awal lagi. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amin. Yes, masih semangat? Amin. Kita angkat pujian lagi, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kasih jempolnya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Silakan duduk kaum semua, amin, haleluya. Kita akan siapkan persembahan kita yang bertugas untuk maju ke depan. Nanti Evelyn akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu, atas segala kebaikan-Mu untuk kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami bisa berkumpul beribadah bersama, dan kami menaikkan pujian-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini supaya persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Benar, dan menjadi Yesus, berkat amin. bagi kami semua. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan melakukan kolekte ya Tuhan. Tuhan berkati dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Tuhan berkati kami juga semua. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kita angkat pujian Allah itu baik. Yes, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Amin, haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya nanti singer akan menyanyikan terlebih dahulu lagu tersebut. Yes, amin.
Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Yes. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Katakan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik,
Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami merasa bersyukur ya Bapa, memiliki Allah yang sangat baik ya Bapa, memiliki Tuhan yang selalu menyertai kami ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bentuklah hati kami ya Bapa, biar menjadi bejana yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan berkati juga Tuhan, Bapak Pendeta Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah pelayanannya ini ya Bapa bisa menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Biar apa yang keluar dari bibirnya ya Bapa, itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, ada satu upacara, yaitu upacara penyerahan anak. Upacara penyerahan anak adalah satu upacara yang dilaksanakan oleh gereja untuk anak-anak, memberkati anak-anak sejak kecil, sehingga anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada orang tua masing-masing diberkati, diperlengkapi, agar anak-anak ini bertumbuh menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Baik, saya akan panggil orang tua dari anak yang akan diserahkan, yaitu Bapak Dwi Priyo Wasono Jati dan ibunya Ibu Biblia Hebranika Sauta, ya biasa dipanggil Mas Priyo dan Eca. Silakan ke depan. Anak yang akan diserahkan yang berkat Tuhan bagi keluarga Priyo adalah Bilova Edli Jolen. Puji Tuhan. Saya akan membacakan dari Matius pasal 19 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya di atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti inilah yang memiliki kerajaan surga. Ayat 15, ia meletakkan tangannya di atas mereka, lalu berangkat dari situ. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita membawa anak, biasa dipanggil Lova, ya. Anak Lova, kita membawanya kepada Tuhan. Pada masa Yesus hidup, ada orang-orang tua dari anak-anak itu membawa anaknya kepada Yesus. Tapi di sini ada yang menghalangi. Siapa yang menghalangi? Siapa? Terlaluan memang ya. Anak dibawa ke Tuhan Yesus untuk diminta doa, diberkati, tapi murid-murid bukan orang lain ya. Jadi yang menghalang itu bukan orang yang di luar sana, saudaraku. Yang gak suka bukan orang di luar sana. Kadang-kadang yang terjadi justru orang-orang yang murid-murid, orang-orang yang dalam gereja. Hari ini saudaraku, firman Tuhan memberitahu kita bahwa anak-anak juga memiliki kerajaan sorga. Sama seperti orang tua, sama seperti saya, sama seperti saudara. Dia punya hak yang sama di mata Tuhan. Tetapi anak ini belum bisa apa-apa. Nah, kita mohon berkat Tuhan sama-sama. Saudara mau dukung dalam doa? Saudara memohonkan berkat untuk anak ini? Baik, kita bersama-sama berdoa. Kita jemaat seundang berdiri, orang tuanya tetap duduk ya. Yes. Sekarang
sekarang kami bawa anak ini padamu. Bapa di dalam sorga, pada hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih sayang Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Dan kasih sayang Tuhan yang luar biasa itu juga dinyatakan pada keluarga Prio. Tuhan sudah memberkati Bapak Prio dan Ibu Eca, seorang putri. Dan semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebagai orang tua, Saudara Prio dan Eca merasa membutuhkan Tuhan dalam hidupnya, mengetahui diri mereka tidak sanggup membesarkan anak ini. Karena itu pada pagi hari ini Prio dan Eca datang kepada Tuhan, mohon berkat Tuhan untuk anaknya, mohon berkat Tuhan untuk diri mereka sebagai orang tua, agar diperlengkapi Tuhan dengan kelengkapan untuk membesarkan anaknya ini di jalan yang benar, di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hamba-Mu bersama dengan jemaat berdoa, mohon berkat Tuhan untuk Lova. Tuhan memberkati Lova dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Tuhan memberkati Lova dengan masa depan yang cerah. Tuhan memberkati Lova dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati Lova dengan pertumbuhan yang sempurna, sehingga berkat-berkat ini limpah atas Lova dan membuat anak ini tumbuh dewasa, tumbuh kuat, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang mengabdikan dirinya kepada orang tuanya dan kepada Tuhan. Juga buat Prio dan Eca, Tuhan Yesus memberkati sebagai orang tua, perlengkapilah dengan hikmat, perlengkapilah dengan akal budi untuk mendidik dan membesarkan anaknya dengan pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan mereka berdua tidak sanggup, tetapi dengan pertolongan Tuhan Prio dan Eca sanggup membesarkan anaknya dalam jalan Tuhan, dalam takut akan Tuhan, dan Tuhan dimuliakan. Kiranya berkat-berkat melimpah, berkat Abraham, berkat dari Ishak, berkat dari Yakub, berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub turun atas keluarga Prio sekarang dan selamanya. Tuhan dimuliakan dengan segala yang baik dan dilimpahkan pada keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi Tuhan. Kami mohonkan berkat untuk anak Lova dan keluarga Prio dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan berdiri. Oh iya. Silakan berdiri menghadap ke sana. Silakan jemaat duduk. Tolong ya. Surat penyerahannya akan diberikan kepada orang tuanya. Kalau dikasih anaknya nanti disobek-sobek karena dia belum ngerti ya. Pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 telah diserahkan pada Tuhan di gereja ini oleh Pendeta Martin Stefanus. Tuhan memberkati ya. Selamat ya, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Iya. Wis, mau pegang dia. Ya. Ya. Oke. Ya, nanti jemaat setelah selesai ibadah ya, baru kasih selamat. Silakan duduk kembali. Hari ini saudaraku, kita masih di rest area ya. Belum berangkat ya, masih di rest area. Nah, hari ini kita akan mendengar khotbah tentang rest area tentang rest area Musa di tanah Midian. Katakan sama-sama, Musa di tanah Midian. Keluaran 2 ayat 15 sampai 22. Sama-sama kita berdiri.
dan kita membaca ayat ini bergantian. Saya ayat 15 dan jemaat seterusnya bergantian. Demikian firman Tuhan, saya bacakan ayat 15. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar. Saya dulu. Ya, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuela, Zipora, anaknya kepada Musa. Sama-sama perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, tentang Musa. Iya, kita sangat familiar nama itu ya. Musa ini adalah nabi yang diakui oleh 3 agama. Iya. Kalau Yesus diakui oleh 1 agama, tapi Musa diakui oleh 3 agama, yaitu agama Kristen, agama Yahudi, dan agama Islam. Ya. Pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya, sehingga yang disebut agama Abrahamik itu mengakui bahwa Musa itu satu tokoh yang besar. Ia memimpin orang Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Ya, dia jadi tokoh yang besar di Perjanjian Lama. Dia memimpin orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir dengan berbagai tanda-tanda ajaib. Yang dengan tanda ajaib ini, akhirnya Firaun mengizinkan orang Israel, walaupun dengan terpaksa, mengizinkan orang Ibrani keluar dari Mesir. Musa memimpin perjalanan bangsa Israel di padang gurun dalam waktu yang panjang, 40 tahun. Ia juga menerima 2 loh batu yang berisi perintah Allah. Selain itu, Musa juga menerima perintah untuk membangun kemah suci yang kita kenal di sini dengan sebutan tabernakel. Ya. Jadi saudaraku, kenapa Musa disebut sebagai tokoh besar? Ya. Karena setidaknya 3 hal yang sudah disampaikan tadi. Dia pimpin orang Israel 40 tahun di padang gurun. Dia yang menerima 2 loh batu sebagai perintah Allah. Dia juga yang menerima perintah Allah untuk mendirikan kemah suci atau tabernakel yang kemudian menjadi tempat ibadah bagi orang-orang Israel. Ya, hanya Musa yang menerima 3 hal yang sebesar itu. Tapi saudaraku, perjalanan Musa menjadi tokoh besar, menjadi pemimpin yang berpengaruh atau pemimpin yang berkarismatik bukanlah hal yang mudah. Musa harus melewati berbagai masa yang sulit, bahkan sejak dia lahir. Jadi waktu Musa lahir itu ada perintah, ya maksudnya di zaman Musa lahir itu ada perintah anak laki-laki Israel yang
lahir berusia di bawah 2 tahun atau sampai dengan 2 tahun itu dibunuh. Dan Musa lahir di kurun waktu itu. Jadi waktu dia dilahirkan, mamanya yang sangat sayang tentunya sama anak ini, bagaimana caranya? Ya, kita dari sekolah minggu mendengar cerita ini, saudaraku. Dimasukkan dalam keranjang, ditaruh di tepi sungai Nil, ditungguin sama dia. Ya, siapa yang ambil, dia mau ikuti, dan dia ingin tetap tahu perkembangan anak ini. Nah, saudara-saudaraku, itu cerita tentang Musa sejak lahir yang harus menjalani berbagai kesulitan. Perjalanan hidup yang berat itu membentuk hidup Musa menjadi orang yang kuat, orang yang berkarakter, yang kemudian kita tahu bagaimana Allah memakai Musa. Di tepi sungai Nil harusnya dia hanyut, tapi mungkin orang tuanya kasih tali ya, diikat supaya enggak lari. Lalu putri dari Firaun, dia melihat ada keranjang berisi bayi, dan kemudian dia ambil menjadi anak adopsi bagi putri Firaun. Saudaraku, ada 3 episode perjalanan hidup Musa. Ya, kalau saudara teliti hidup saudara, pasti ada episode-episodenya. Cobalah saudara merenung di rumah. Kalau saudara mau buka ambil kertas, kasih catatan dari tahun sekian, setidaknya begini. Dari saya lahir sampai tahun sekian saya di mana gitu ya. Dari tahun sekian sampai tahun sekian saya di mana, ngapain gitu ya. Nah, itulah kira-kira episode hidup saudara. Ya. Saya punya episode banyak. Sampai SMA saya di kampung, lalu saya ke Bandung. Banyak ya. Di Bandung hanya berapa bulan, saya ke Surabaya, ke Malang, sekolah, balik lagi Bandung, terus Jakarta, terus Tangerang. Berapa episode itu? Ya, banyak. Nah, saudara cobalah. Dan dalam setiap episode nanti saudara akan menemukan sesuatu di dalamnya, dan itu menjadi bekal buat saudara bisa tambah kuat dan bertahan hidup, apalagi waktu saudara mengalami kesulitan. Ya. Nah, ada 4 episode saudaraku. Yang pertama panjang nih saudaraku, 40 tahun tinggal di istana. 40 tahun. Siapa yang umur 40 tahun sekarang? 40. Ibu Beng ini angkat tangan, dia umur 40 tahun. Kira-kira 40 tahun, sedikit lebih tua dari Krisman ya. Priok berapa? Nah, sedikit lebih tua dari Mas Priok ini. Dia menikmati kemewahan istana. Hidup sebagai pangeran di istana. Senang banget ya. Tapi kemudian berbalik saudaraku, setelah umur 40 tahun dia harus berjuang sendirian di padang gurun, dan itu juga selama 40 tahun ya, di padang gurun 40 tahun. Dan penyebabnya adalah karena takut dibunuh oleh opa angkatnya gitu ya. Ya, karena dia membela orang Israel, dan ketahuan, dia lari, dia kabur ke satu tempat yang namanya Midian. Lalu saudaraku, setelah 40 tahun di Midian, di tanah Midian, saya ngomong Midian itu jadi agak ini. Jadi saya sebut tanah Midian ya. Kalau Midian itu kan ipar saya. Jadi di tanah Midian. 40 tahun di sana, kemudian diutus Tuhan memimpin bangsa Israel 40 tahun lagi. Jadi 3 kali 40 tahun, satu periode 40 tahun.
Ya, dia pimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tetapi dalam tanda kutip tragis, ya, setelah berjuang 40 tahun mau masuk tanah Kanaan, nggak boleh. Tuhan bilang, kamu naik ke puncak Pisgah, lihatlah, pandanglah, dan setelah itu kamu akan mati. Jadi boleh dipandang tapi nggak boleh dipegang. Itu boneka cantik dari boleh dipandang tapi nggak boleh dimasukin, gitu ya. Cuman lihat doang. Nah, saudara-saudaraku, kita akan melihat ini bahwa rest area bagi Musa di mana? Gitu. Di mana rest area bagi Musa? Ya? Rest area bagi Musa di tanah Midian. Rest areanya panjang, 40 tahun. Bukan setengah jam seperti kita berhenti di rest area jalan tol. Bukan satu malam seperti siapa saudara yang melihat tangga sampai ke langit. Itu hanya satu malam rest areanya, ya, satu malam saja. Terus ada yang berhenti di rest area 3 hari 3 malam. Siapa? Yunus. Kali ini saudaraku panjang banget, 40 tahun. Ya. Baik. Yang pertama kita akan lihat Musa gagal dengan kekuatan sendiri. Jadi di rest area itu Musa mengalami perjumpaan dengan Allah, dan di rest area itu ia menerima tugas yang berat untuk memimpin bangsa Israel. Tapi sebelum itu semua dia pernah gagal. Gagal dengan kekuatan karena mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saudara, Musa diangkat anak oleh putri Firaun ketika ditemukan saat berada di tepi sungai Nil. Saudaraku, kalau diangkat anak oleh konglomerat itu enak ya, menikmati semuanya, nyaman banget lah, gitu ya. Musa, dia nggak pernah berpikir akan bisa hidup di istana. Orang tuanya juga tidak pernah berpikir seperti itu. Dia hanya taruh untuk menyelamatkan anaknya. Tapi Tuhan punya rencana khusus untuk Musa, sehingga Musa ditemukan oleh seorang putri dari raja. Musa hidup nyaman sebagai pangeran di istana. Walaupun demikian, Musa tetap mengetahui asal usul dirinya yang berdarah Ibrani atau berdarah Israel. Karena dari kecil memang Musa tetap diasuh dan disusui oleh ibu kandungnya sendiri yang dipercaya untuk mengasuhnya oleh putri Firaun. Jadi waktu ditemukan oleh putri Firaun, nah ini bayi masih merah, ya, ini bayi masih merah, pasti ada ibunya di dekat sini, coba carikan. Lalu dicari, ketemu orang yang mengaku ibunya, yaitu ibu kandungnya sendiri. Dan putri Firaun titip, tolong asuh buat saya. Artinya saudara-saudaraku, Musa benar-benar diasuh oleh ibu kandungnya. Walaupun dia menjadi anak adopsi dari putri Firaun. Jadi Musa tetap tahu asal usulnya. Karena dia tumbuh di lingkungan keluarganya sendiri. Jadi dia tahu asal usul dirinya, bahwa dia orang Ibrani, saudara sebangsa sesukunya itu diperbudak. Musa tahu semua itu. Nah, saudaraku, setelah Musa dewasa, Musa merasa terpanggil untuk melihat saudara sebangsa, saudara sebangsanya, yaitu bangsa Ibrani atau bangsa Israel.
Keluaran 2 ayat 11 sampai 12, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa. Dewasanya dulu beda ya. Umur berapa ini kira-kira saudara? Ini di umur 40. Ya, ini di umur 40 karena kemudian dia lari ke tanah Midian. Jadi setelah ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Saudaraku, darah. Ya, darah. Sebagai orang Ibrani enggak rela melihat disebut saudaranya, yaitu orang Ibrani, orang sebangsanya dianiaya. Karena disebut kerja paksa itu dipaksa kerja dengan kekerasan. Malas sedikit atau capek dipukul. Nah, Musa nggak rela saudara sebangsanya diperlakukan seperti itu. Lalu dia bunuh. Ya, dia bunuh, dia sembunyikan di dalam pasir. Keesokan harinya, saudaraku, Musa melihat dua orang Ibrani. Jadi tadi orang Ibrani sama orang Mesir bertengkar. Besoknya dia lihat orang Ibrani sama orang Ibrani bertengkar. Lalu dia bilang, udah. Kita ini senasib. Kira-kira begitu ya. Kita ini senasib. Udah jangan bertengkar. Yang satunya bisa nerima, tapi yang satunya bilang, siapa yang jadiin kamu hakim atas kami? Saya lihat loh, kamu kemarin bunuh orang Mesir, saya laporin kamu. Nah, gitu saudaraku. Nah, saudaraku, di sini Musa takut karena peristiwa dia membunuh orang Mesir sudah sampai ke telinga Firaun. Dia lari, dia pergi dengan cara melarikan diri ke tanah Midian. Tetapi kita lihat di sini, saudaraku, Musa punya keinginan yang sangat baik dan mulia, yaitu menolong orang-orang sebangsanya yang menderita dalam perbudakan Mesir. Dan dengan statusnya sebagai pangeran Mesir, Musa mencoba membantu menolong sesama orang Ibrani dengan kekuatan dan dengan pengaruh yang ia miliki. Jadi dia pikir, saya pangeran. Ya. Orang Ibrani ngerti saya pangeran. Jadi waktu ada orang dua bertengkar, dia pikir dia punya pengaruh untuk melerai dan meredakan pertengkaran. Tapi ternyata gagal, saudaraku. Si pangeran ini malah takut, saudaraku. Takut kalau dia nanti dilaporkan ke Firaun, dia pasti dibunuh. Dan ternyata, saudaraku, memang sudah sampai ke telinga Firaun. Dengan kekuatan sendiri, usaha sendiri, gagal. Ibrani 11 ayat 24 sampai 25 kita membaca di sana, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saya coba lihat, saudaraku, kapan Musa menolak? Ya, karena iman maka Musa setelah dewasa. Kapan? Kita tadi membaca setelah Musa dewasa, dia pergi melihat orang-orang sebangsanya yang menjalani kerja paksa. Jadi di sini, saudaraku, kita bisa melihat bahwa hati Musa itu bergejolak. Kalau orang sebangsanya menderita, masa saya enak-enakan di istana? Hatinya untuk bangsanya. Nah, ini yang disebut setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Secara literal dan tulisan Alkitab, Musa tidak pernah mengatakan dia menolak. Tapi sikapnya waktu dia pergi lihat orang-orang sebangsanya dan membela orang-orang sebangsanya sampai dia mau dibunuh, dia lari,
itu sebagai bentuk penolakan. Bentuk penolakan bahwa dia adalah putri Firaun. Dia merasa saya orang Ibrani, beda sama orang Mesir. Dia lari karena dia merasa bukan orang Mesir. Saudara-saudaraku, Musa sadar bahwa dengan kedudukan dan statusnya, ia tidak bisa berbuat banyak untuk bangsanya. Ia menanggalkan semuanya dan pergi ke Midian. Alkitab mengatakan dengan iman ia menolak. Disebut anak putri Firaun demi membela bangsanya. Dia tolak itu semua, dia pergi ke tanah Midian. Sebenarnya dia nggak tahu akan berbuat apa. Sehingga waktu sampai di Midian, saya menyebutnya sebagai itulah tempat istirahatnya. Dan di sanalah dia bertemu Tuhan. Yang kedua, rest area di tanah Midian. Setibanya di tanah Midian, Musa menikah dengan Zipora, anak perempuan Yitro atau Rehuel. Jadi kalau saudara menjumpai kata Yitro atau Rehuel itu orangnya sama, ya, Rehuel atau Yitro. Nah, peristiwa sampai dia menikah kita lihat tadi bahwa dia ada di sumur. Jadi di Timur Tengah itu sumur sangat jarang, dan ada sumur yang terkenal sumur Yakub ya di Israel, dan ini ada sumur lain lagi, dan gembala-gembala itu mencari air, menimba air dari sumur tertentu. Dan para pria tentu lebih kuat dari para wanita. Rehuel punya anak 7 perempuan dan sering diganggu oleh para pria-pria gembala kalau dia sedang mengambil air, saudaraku. Dan itu umum terjadi, wanita biasanya mengalah, nanti kalau mereka sudah selesai baru mereka ambil. Nah, ketika Musa melihat perlakuan para gembala yang mengganggu para perempuan-perempuan yang mau ambil air, dia nggak bisa terima. Ini nggak adil ini. Lalu para gembala itu diusir dan kalah. Saudaraku, kita pikir, mungkin saudara berpikir hebat amat Musa. Nanti kita lihat. Nggak usah nanti sekarang aja. Jadi Musa itu dilatih dalam sampai usia 40 tahun dia dilatih secara militer karena dia pangeran. Dia dilatih secara militer. Jadi dia kuat. Dia bisa kalahkan orang Mesir dengan mudah, dia bunuh, dan dia bisa kalahkan gembala-gembala juga. Nah, saudaraku, setelah menikah dengan Zipora, tadi kita membaca Rehuel memberikan anak perempuannya 1 ya, bukan 7-7-nya ya. 1 disebut namanya siapa saudaraku? Zipora. Ya. Jadi bukan 7-7-nya, 1 aja diberikan kepada Musa untuk menjadi istrinya. Nah, kemudian Musa menjadi gembala. Ya, Musa menjadi gembala. Coba bayangkan saudaraku, dari istana yang megah dan mewah, Musa lari ke Midian menjadi gembala domba. Yang bagi orang Mesir, gembala domba itu satu pekerjaan yang hina, pekerjaan rendahan. Dan orang Mesir tidak menghargai pekerjaan gembala, tapi Musa melakukan itu. Ya, ini menunjukkan kerendahan hatinya, menerima keadaan, dia beradaptasi dengan semuanya itu. Ya. Tidak gampang orang bisa menerima seperti itu. Saudaraku, saya naik Grab, ngobrol sama drivernya. Udah lama Pak bawa Grab? Ya sejak Covid, pertengahan Covid katanya. Dulu usahanya apa? Saya punya rumah makan kuliner 24 jam. Terus saya coba tanya ini, karena dia nge-Grab itu selesai masak, ya bapak-bapak nih sebenarnya selesai masak dia nge-Grab. Katanya sekarang ada warung kecil di rumahnya untuk makan orang-orang yang karyawan dekat-dekat rumahnya. Dulu karyawan saya 25 Pak. Karyawan 25 saudaraku. Berarti 1 hari dia
harus keluar berapa untuk gaji 1 bulan, harus punya uang berapa untuk menggaji ya. Artinya punya karyawan 25 itu sudah pantas dalam arti yang sebenarnya disebut bos kan gitu ya. 25 gitu. Terus sekarang saudaraku dia jadi sopir Grab. Ya Pak, kalau nggak begini bagaimana bisa hidup? Katanya begitu. Kalau nggak begini gimana saya bisa nguliahin anak saya, sekolahin anak saya? Ini orang dia menerima keadaan. Dia beradaptasi ya. Dari yang serba perintah, kalau sudah punya pegawai 25, pasti kan dia nggak akan mengerjakan sendiri. Dia hanya tinggal memberi jadwal kerja, memberi perintah. Dia punya sopir, dia punya karyawan. Sekarang dia bawa sendiri. Saudaraku, saya bisa membayangkan bagaimana Musa juga dari istana yang serba tersedia, dari istana yang serba ada, dari istana yang mewah, sekarang dia harus ada di padang gurun, panas-panasan, menggembalakan domba. Kalau orang nggak bisa nerima dan rendah hati, nggak bisa seperti itu. Jadi saudaraku, Musa mulai hidup sebagai rakyat biasa. Dia mendapat keluarga baru di tanah Midian. Ya. Musa jadi rakyat biasa, suatu perubahan status dan perubahan kondisi yang tidak mudah untuk dijalani. Ia tidak lagi disibukkan oleh pesta, ritual, dan seremonial di istana. Musa hidup sebagai rakyat biasa. Saudaraku, inilah rest area bagi Musa, yaitu ketika ia berhenti dari kesibukan istana sebagai seorang pangeran, sebagai seorang pembesar di Mesir. Dia berhenti semuanya itu. Dia tinggalkan semua, dia tanggalkan atribut kebesarannya, dan dia jadi gembala domba. Ini rest area bagi Musa. Gembala domba, ini poin penting juga saudaraku. Sebagai pangeran di Mesir, Musa diajar banyak tentang kehidupan orang Mesir. Dia dilatih militer dan juga diajar tentang pertanian. Walaupun peternakan, gembala domba, hal yang tidak disukai orang Mesir, tapi Musa diajarkan juga. Dan Musa tentu belajar juga dari orang sebangsanya, Ibrani, untuk belajar tentang peternakan domba, karena orang Israel itu umumnya berternak domba dan bertani. Dan di Midian, di tanah Midian ini saudaraku, Musa mengaplikasikan semuanya yang sudah ia pelajari ketika berada di Mesir. Itu sebabnya ia mahir bertani dan mahir menggembalakan domba. Ya, dia bisa lindungi domba-domba, dia lawan binatang-binatang buas dan gembala-gembala lain yang mengganggu karena dia kuat. Dia seorang yang sudah dilatih. Kemudian Yitro atau Rehuel, ditulis dia adalah seorang imam. Nah, ini saudaraku, dia bukan imam seperti di Israel, tapi dia imam dalam kepercayaan lokal. Ya. Jadi ada kepercayaan lokal di sana yang juga punya ibadahnya. Dan Yitro itu imam di sana. Yitro imam di sana. Nah, sebagai menantu, Musa juga ikut belajar agama dan mengikuti berbagai kegiatan si mertua, saudaraku. Dan hal ini mengajarkan kepada Musa cara berhubungan dengan Allah. Dan ini membentuk jiwa spiritualnya. Membentuk satu rasa yang bagaimana bisa berhubungan dengan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Musa belajar pada Yitro atau Rehuel yang adalah imam di tanah Midian itu. Nah, jadi saudaraku, Midian, tanah Midian adalah rest area bagi Musa. Dia tanggalkan semua atribut kebesarannya dan dia menjadi gembala domba di sana. Dia merendahkan diri, rela hati untuk jadi gembala. Dan ini
tidak sedikit waktu saudaraku. Berapa lama saudaraku? Artinya sampai umur berapa? 80 tahun. 80 tahun. Udah opa-opa. Ya, udah tua, udah opung-opung. Yang ketiga saudaraku, ada suara dari dalam api yang menyala. Kita baca Keluaran 3 ayat 1 sampai 5, ini kita baca sama-sama. Baik, sama-sama kita baca mulai. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini terjadi ketika Musa sedang menggembalakan domba. Dan disebut sampai ke gunung Horeb. Ya, sampai ke gunung Horeb. Jadi gunung Horeb ini gunung yang sangat bersejarah. Ya, kita membaca juga Elia, dia berjalan sampai ke gunung Horeb dan di sana dia bertemu dengan Tuhan. Sekarang di sini kita membaca Musa menggembalakan domba sampai ke gunung Horeb. Dan ternyata di sana Musa juga bertemu dengan Tuhan. Peristiwa ini terjadi ketika Musa sedang menggembalakan domba, tiba-tiba ada semak duri yang terbakar dengan api yang menyala. Ada lidah api begitu. Tetapi anehnya semak duri itu tidak hangus. Ada api menyala, tapi semak duri itu tidak hangus terbakar. Ya. Beberapa waktu yang lalu, udah lama saudaraku, ada seorang yang sedang kita doakan untuk dilepaskan. Dia nggak berani lewat depan gereja ini, karena kalau dia lewat di sini katanya di atas ada api yang menyala dan dia takut saudaraku. Ya. Kita di sini nggak merasakan apa-apa karena tidak terbakar, tapi dia sampai nggak berani. Jadi kalau mau berangkat kerja dia mutar ke sana, saudara. Itu beberapa waktu dia mengalami seperti itu. Ada api. Nah ini lambang dari kehadiran Tuhan. Salah satu cara bagaimana Tuhan menyatakan diri. Jadi ada banyak cara Tuhan menyatakan diri. Salah satunya melalui api yang menyala ini, kemudian benda-benda di situ tidak terbakar, ya. Ada semak duri tapi nggak terbakar, ya. Ada rumah gereja, ada api tapi tidak terbakar. Ya. Fransiskus dari Assisi di Amerika, kalau rekan-rekan Katolik menyebutnya Santo, orang suci dari Assisi, saudaraku. Satu waktu dia berpuasa. Dan waktu dia berpuasa, setelah hari ke-40 dia puasa, tetangganya teriak, kebakaran. Lalu tetangganya berlarian membawa air karena ramai di depan rumahnya. Fransiskus keluar, ada apa? Rumahmu kebakaran, kamu nggak tahu? Ayo lari keluar. Saudaraku. Dan Fransiskus bilang, rumah saya tidak terbakar. Ya. Dan dia kemudian menginjili orang-orang di sana, di kota itu, dan kemudian orang di kota itu percaya pada Tuhan Yesus. Api
yang melambangkan kehadiran Tuhan. Sama seperti pencurahan Roh Kudus, ada api ya yang melambangkan Tuhan hadir, lalu orang-orang pada waktu itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, yang lebih mengejutkan lagi adalah dari semak duri yang terbakar itu ada suara. Suara tadi memanggil Musa, Musa. Dan Musa karena sudah biasa, ini saya sebutkan kata biasa ini ya. Musa biasa beribadah bersama mertuanya Yitro, walaupun beda agama, katakan gitu ya, karena itu agama lokal, itu bukan agama Yahudi, karena waktu itu memang belum ada agama Yahudi, tapi orang Israel menyembah Allah gitu. Karena Musa terbiasa dengan penyembahannya kepada Allah yang dia kenal ya, jiwa spiritualnya ini tumbuh. Jadi waktu nggak ada apa-apa lalu ada suara, dia tidak lari, dia menjawab, ya Allah, ya Allah. Dia sebut ya Allah. Saudaraku. Lalu Musa mendatangi tempat di mana api itu menyala, dan saudaraku, di sanalah Musa diberi tugas, diberi tugas yang besar, tugas yang mulia, dan Musa melaksanakannya dengan baik. Saudaraku, di semak duri di tanah Midian inilah Musa mengenal Allah dan mengenal dirinya sendiri. Kita perlu waktu berhenti di rest area hidup kita, saudaraku, untuk mengenal diri kita sendiri, lalu untuk mengenal Tuhan. Lalu kita bisa berkata, siapakah aku ini Tuhan? Ya. Siapakah aku ini Tuhan? Kita bisa berkata, semua karena kebaikan Tuhan. Kita bisa berkata, sebab Tuhan itu baik pada saya. Saudaraku, kalau kita nggak pernah berhenti di rest area, kita nggak pernah bisa mengenal diri kita sendiri dan mengenal Tuhan. Dan kapan, saudaraku, Musa mengalami ini? Di penghujung tahun ke-40, di episode kedua hidupnya. Bayangkan, saudara, berapa lama dia tunggu sampai Tuhan memperkenalkan diri, sampai Tuhan menjumpai dia. 40 tahun ya. 40 tahun, saudaraku. Jadi, saudaraku, di penghujung tahun ke-40, di episode kedua hidupnya, Musa dijumpai Allah. Lalu Musa mengenal Allah secara pribadi, yaitu ketika Allah menjumpainya di semak duri yang menyala. Musa mengenal dirinya sendiri sampai dia menutup muka. Menutup muka itu takut, menutup muka itu malu, menutup muka itu rasanya aduh gimana. Udah gak punya muka, saudara? Pernah merasakan gak punya muka? Pernah gak? Ya tetap muka saudara ada, tapi rasa malu yang berlebihan, saudara pernah? Itu Musa. Rasa takut yang berlebihan, kalau takut yang dilakukan apa, saudaraku? Tutup muka. Malu yang dilakukan apa? Tutup muka. Musa sampai seperti itu. Kenapa? Dia tahu siapa dirinya dan dia tahu siapa yang menjumpai, yaitu Allah, Allah yang hidup. Saudaraku, inilah hasil penantian 40 tahun di rest area. Berhentilah di rest area sampai engkau bertemu dengan Tuhan. Amin. Berhentilah di rest area sampai engkau mengenal dirimu sendiri. Yang kedua, saudaraku, ada panggilan dan pengutusan. Allah memberi tugas kepada Musa. Jadi Allah menjumpai untuk memberi tugas kepada Musa. Tugasnya berat, yaitu membebaskan Israel dari Mesir dan membawanya ke tanah perjanjian. Keluaran 3 ayat 10, ini perintahnya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Pergilah, aku mengutus engkau. Artinya
Musa harus kembali ke Mesir menghadap Firaun. Dia harus ke istana tempat dia dibesarkan selama 40 tahun. Tetapi dia datang dengan status yang berbeda. Dia datang bukan dengan status anak putri Firaun, bukan, tapi ia datang sebagai utusan Allah untuk membawa Israel. Artinya posisi Musa setara dengan posisi Firaun. Dulu dia cucu, lu cuma cucu, makanya dikejar mau dibunuh. Tapi sekarang dia datang dengan bekal, yaitu mandat ilahi. Dengan bekal utusan Allah, dia setara dengan Firaun. Sebenarnya dia takut, dia merasa tidak mampu. Tetapi Tuhan memberi perlengkapan ilahi. Keluaran 4 ayat 1 sampai 4. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Tanda, ya, ini tanda tentang penyertaan Tuhan. Tongkat yang dari kayu, kalau dilempar bisa jadi ular, tapi kemudian dipegang ekornya menjadi tongkat lagi. Tuhan memberi tanda yang sangat ajaib. Benda mati bisa menjadi hidup, dan dengan kuasa Tuhan benda itu yang hidup itu bisa kembali seperti semula. Nah, itu dahsyat banget. Jadi Allah memperlengkapi Musa dengan kuasa yang ajaib. Ini untuk meyakinkan tentang penyertaan Tuhan. Ingat, untuk meyakinkan. Kenapa diyakinkan? Karena Musa. Kenapa diyakinkan? Karena Musa tidak yakin. Banyak orang yang bangga mendapat tanda dari Tuhan, padahal itu menunjukkan bahwa dirinya nggak yakin, dirinya takut. Jadi minta tanda. Pernah nggak saya melakukan itu? Pernah. Ya, bohonglah kalau nggak pernah gitu ya. Minta tanda dari Tuhan. Tuhan ini gini gimana ini Tuhan gitu ya. Karena saya merasa nggak yakin, saya merasa takut. Kalau sudah seperti itu, Tuhan sayang kita semua, amin. Dia kasih tanda. Ini loh anakku, ya, saya ada di pihakmu. Tuhan kasih tanda. Sama seperti Musa, dikasih tanda. Dikasih perlengkapan untuk kemudian melaksanakan tugas-tugas yang mulia itu. Rest area tanah Midian memberi perlengkapan, kuasa dan mandat dari Tuhan supaya Musa membebaskan orang Israel. Bapak Ibu Saudara, rest area di tanah Midian dijalani Musa dengan sabar, dengan tabah. Enggak sebentar, 40 tahun, siapa yang kuat? Siapa yang tahan? Tapi Musa jalani itu semua. Dia menunggu sampai Tuhan menjumpainya. Dia menunggu sampai Tuhan memberi mandat. Sampai Tuhan mempercayakan sesuatu tugas untuk dilaksanakan oleh dirinya. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah bagi kita ketika kita berada di rest area. Tidak sedikit air mata karena menderita. Tidak sedikit tangisan, rasa sakit dan lain sebagainya kita alami. Apalagi ketika kita harus berada di
kondisi-kondisi itu dalam waktu yang panjang. Saudaraku, kadang-kadang satu pukulan yang keras bisa kita tahan. Betul? Satu pukulan yang keras bisa kita kuat menahannya. Tapi kalau pukulan itu walaupun ringan tapi sering. Kalau dalam olahraga tinju itu namanya mabok pukulan. Pukul terus. Ya. Saudaraku, tadi saya lihat scroll ada seorang petinju, dia kuat. Di amatir dia juara, dan di profesional 16 kali tidak pernah kalah. 16 kali nggak pernah kalah. Kemudian dia bertanding untuk yang ke-17 kali, saudara. Tidak ada pukulan yang keras. Tidak ada. Tapi dia sering kena pukul. Ronde ke-9 dia terhuyung-huyung. Bukan karena pukulannya keras, bukan. Ya. Karena pukulan yang tidak terlalu keras tapi bertubi-tubi. Sering. Dan dia terjatuh dan tidak pernah bangun lagi. Ya. Hidup gak? Hidup. Tapi dia gak bisa bicara dan badannya lumpuh. Bayangkan, saudara. Pukulan keras dalam hidup ini bisa saja kita tangguh, bangkit lagi. Tidak sedikit orang yang sudah dipukul KO, hitungan ke-10 dia bangun dan dia bisa menang, betul? Hidup seperti itu. Ada pukulan keras, jatuh, bangun lagi. Tapi ada yang lain, pukulan yang gak terlalu keras, tapi banyak, bertubi-tubi, bisa jatuh. Saudara, kita perlu kekuatan dari Tuhan di rest area hidup kita supaya kita bisa kuat, mampu menghadapi semuanya. Berusahalah untuk sabar, berusahalah untuk tabah seperti Musa. Tuhan pasti peduli. Amin. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Bahkan Allah akan menjumpai kita secara pribadi. Amin. Tuhan jumpai saudara. Mungkin saat saudara sedang habis, putus asa, dalam kondisi paling lemah dan tidak sanggup, Tuhan jumpai saudara. Dan ternyata Tuhan mempercayakan, kemudian Tuhan mempercayakan hal-hal yang baru untuk saudara lakukan. Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar untuk saya lakukan, untuk saudara lakukan. Bertahanlah di rest area hidupmu sampai kau ketemu dengan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan lewat. Berserulah sampai Tuhan menjumpai engkau dan Tuhan percayakan hal yang dahsyat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini. Kebenaran firman yang menguatkan hidup kami. Seluruh kehidupan kami Engkau yang paling mengetahui Tuhan. Dan ada masanya dalam hidup kami berhenti di rest area. Dan ketika kami mengalami perhentian itu Tuhan, kami boleh mengenali diri kami sendiri. Karena Engkau menyapa kami, Engkau hadir, menampakkan diri dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Mengenal Tuhan secara pribadi. Dan disitulah kami memahami bagaimana Tuhan memberikan rancangan-rancangan yang indah dalam hidup kami. Sebagaimana Tuhan memakai Musa, Tuhan memakai Yunus, Tuhan juga akan memakai hidup kami. Itu sebabnya Tuhan pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah apa yang menurut rancangan-Mu baik bagi hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Kami mau setia kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan hidup kami. Karena sudah banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami nikmati Tuhan. Dan kami mau belajar melayani Engkau, membalas kasih setia-Mu dengan menjawab setiap panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu itu bukan satu hal yang mudah Tuhan. Kami memerlukan penyertaan Tuhan. Kami memerlukan kuasa-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang melaksanakan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Melaksanakan rancangan Tuhan dengan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan memuliakan Tuhan senantiasa. Teguhkanlah iman kami Tuhan. Teguhkan dan kuatkanlah kami untuk terus berjalan melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Sementara hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Roh Kudus, berikanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami boleh menjadi Injil yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pagi hari ini. Kami tahu itu bukan satu kebetulan Tuhan. Tapi Engkau menyapa kami pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan memilih kami untuk melakukan kehendak-Mu, melakukan panggilan-Mu dalam hidup kami. Kami terima semuanya dengan hati yang terbuka Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap apa yang dikerjakannya, sehingga hamba-Mu boleh membawa kami Tuhan, mengembalakan kami menjadi jemaat yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, sehat dan kuat di dalam Tuhan, dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Ampuni setiap kelalaian kami. Ampuni setiap hal yang sudah kami kerjakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan pakailah hidup kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah menolong kami dalam ibadah ini, memberi sukacita dan berkat sehingga kami bisa mengakhiri semua dengan baik. Pimpin kami pulang ke rumah masing-masing, korban persembahan, persepuluhan yang anak-anak-Mu berikan kepada Tuhan, balas berlipat ganda dengan limpahnya, sehingga anak-anak-Mu merasakan bagaimana Tuhan memelihara, memberkati, dan menolong dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat Pastor Gisel,
yang hari Selasa akan menjalani operasi lutut. Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu sehingga operasi berjalan dengan baik, lututnya sembuh dan bisa digunakan dengan baik, normal, bisa digunakan lebih lagi untuk melayani Tuhan. Apa yang diperlukan Tuhan cukupkan, obat-obatan yang digunakan, peralatan yang digunakan Tuhan berkati sehingga semua itu menjadi tangan Tuhan, sarana untuk kesembuhan Pastor Gisel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima Tuhan memberkati